Leptospirosis merupakan penyakit yang disebabkan infeksi bakteri Leptospira. Bakteri ini ditemukan pada kencing tikus dan menyebar melalui air kotor yang terkontaminasi. Banjir yang mayoritas terjadi karena luapan air sungai menjadi tempat paling memungkinkan adanya penyebaran penyakit ini. Memang ada beberapa penyakit lain yang rentan pasca banjir, seperti diantaranya ispa, diare, dan juga demam. Namun leptospirosislah yang paling berbahaya dan penularannya sangat mudah, yaitu melalui kontak antara air yang terkontaminasi dengan luka di anggota badan. Iya, saya pernah tuh punya pengalaman. Itu anak tetangga meninggal karena leptospirosis. Ya, beberapa hari kemarin sempat main banjir-banjiran dia sama anak komplek. Biasa dah. Habis itu sakit, demam begitu, dibawa ke dokter. Kata dokter, itu demam karena tipes katanya. Berapa hari kemudian meninggal. Sekarang, mari kita simak pendapat dari Profesor YN, ahli penyakit tropis. Leptospirosis itu memang penyakit endemik di Indonesia. Dan data terakhir menyebutkan pada tahun 2019 terdapat hingga 800 kasus leptospirosis di Indonesia dengan angka kematian mencapai 15%. Dan ironisnya hingga saat ini di Indonesia hanya ada 3 laboratorium pusat pengujian leptospirosis dengan menggunakan metode gold standard. Maka tak heran ya kalau angka-angka statistik yang saya sebutkan tadi belum mewakili seluruh kasus yang real ada di Indonesia. Ada beberapa tantangan ya kalau kita bicara soal deteksi leptospirosis. Mulai dari gejalanya. Gejala leptospirosis itu gejala-gejala yang umum seperti demam, sakit kepala, kemudian nyeri otot. Ya, dan gejala-gejala tersebut serupa ya, mirip dengan gejala-gejala pada demam denggi misalnya atau demam tifoid ya atau tifus. Selain itu dari segi metode, kalau kita bicara metode diagnostik leptospirosis saat ini ada beberapa. Ada yang namanya tes berbasis serologi, yaitu microscopic agglutination test. Ya, hingga saat ini metode ini sih yang memang jadi gold standard, tetapi memang kurang praktis ya untuk dilakukan dan resourcesnya besar begitu. Maka tidak heran di Indonesia hanya ada 3 lab yang bisa melakukan tes ini. Ada juga sebetulnya metode yang lebih praktis ya, yang banyak digunakan juga, yaitu polymerase chain reaction atau PCR. Tapi masalahnya tes ini membutuhkan alat ya yang harganya relatif mahal begitu, sehingga tidak mungkin disediakan di fasilitas-fasilitas kesehatan tingkat 1 ya, katakanlah di puskesmas atau di klinik begitu. Untuk menjawab permasalahan tersebut, kami pun menginovasikan Leptik. Leptik adalah kit deteksi leptospirosis yang menggabungkan antara loop isothermal mediated amplification atau LAM dengan lateral flow assay atau LFA. LAM sendiri merupakan metode deteksi molekuler selayaknya PCR, namun dapat dilakukan pada suhu yang konstan. Hasil amplifikasi akan dibaca menggunakan LFA, atau yang sering kita sebut rapid test, sehingga tidak memerlukan alat visualisasi tambahan. Metode yang dibuat pada kit ini didesain secara sederhana agar memudahkan point of care testing. Sampel yang digunakan untuk kit ini adalah sampel serum darah. Untuk sampel serum darah, uji sebaiknya dilaksanakan pada 4 hari pertama munculnya gejala. Namun begitu, menurut penelitian, LAM dapat mendeteksi hingga paling sedikit 10 partikel virus. Uji reaktivitas silang, spesifisitas, dan sensitivitas kit akan dilakukan pada tahapan validasi. Berikut merupakan cara kerja LAM. Pertama, akan terdapat sekitar 4-8 primer yang dapat menempel pada DNA target. Primer pertama akan menempel dengan target. Primer ini memiliki penambahan sekuens di ujung 5 aksen. Selanjutnya, elongasi akan terjadi menggunakan BST polimerase. Kedua sekuens tersebut kemudian akan dipisahkan menggunakan primer lainnya yang juga melakukan elongasi. Sekuens DNA teramplifikasi tadi akan membuat loop pada dirinya sendiri. Elongasi kedua akan dilanjutkan melalui ujung lainnya. Hasil kode proses ini adalah struktur DNA dumbbell yang akan dapat menjadi bibit amplifikasi untuk proses LAM.
Untuk amplifikasi, elongasi dapat terjadi dari kedua ujung DNA dumbbell menggunakan primer dan juga pada ujung 5 aksen loop. Hasilnya adalah berbagai macam bentuk double strand DNA yang teramplifikasi dengan cepat dan dapat dideteksi menggunakan berbagai metode. Untuk lamp leptik sendiri, akan digunakan 2 set berisi 8 jenis primer yang berbeda. 6 primer akan digunakan untuk amplifikasi, sementara terdapat 2 primer loop yang akan dikonjugasikan dengan molekul reporter biotin dan FITC. Keduanya akan menjadi penanda hasil pada LFA. Primer ini didesain berdasarkan gen konserv Leptospira L32 dari daerah Asia Tenggara, sehingga lebih spesifik terhadap orang Indonesia. Optimasi primer hasil desain akan dilakukan terhadap kit komersial lamp yang akan digunakan pada leptik. Primer loop 1 serta primer loop 2 akan dikonjugasi masing-masing menggunakan biotin dan FITC. Setelah amplifikasi, keduanya akan berhibridisasi. Hasil hibridisasi ini akan dibaca menggunakan LFA. LFA yang digunakan pada kit ini didesain agar dapat mengenali molekul biotin dan FITC, sehingga bisa menghasilkan hasil bacaan yang akurat. Hasil amplifikasi DNA gen target dimasukkan ke dalam kit lateral flow immunoassay atau LFA. DNA target mengalir di sepanjang pad, diikat oleh antibodi primer yang secara spesifik mengenali FITC yang telah terkonjugasi pada DNA target, yaitu Gold Conjugated Anti-FITC. Selanjutnya, kompleks DNA target dan antibodi primer diikat oleh antibodi sekunder pada pita uji yang spesifik mengenali biotin yang terkonjugasi pada DNA target. Sebagai kontrol, digunakan antibodi terkonjugasi partikel gold. Pertama, sampel serum darah diambil dari pasien. Sampel dipanaskan pada suhu 95 derajat Celcius selama 10 menit dan disentrifugasi. Supernatan yang diperoleh dipindahkan ke mikrotub baru, lalu dicampurkan dengan lamp master mix, campuran primer, dan nuclease free water. Selanjutnya, campuran tersebut diinkubasi pada suhu 60-65 derajat Celcius selama 30-60 menit. Sampel yang telah melewati proses lamp kemudian diteteskan pada kaset LFA. Proses reaksi pada LFA akan berjalan sekitar 30 detik hingga 1 menit, lalu akan menunjukkan hasil. Hasil negatif ditandai dengan 1 garis kontrol, sementara hasil positif ditandai dengan 2 garis uji dan kontrol. Kit leptik didesain sebagai suatu kit diagnostik yang lengkap dan praktis digunakan. Di dalam kit ini sudah tersedia komponen-komponen yang dibutuhkan, yaitu lamp master mix terliofilisasi, primer, kit LFA, adsorbent tube, dan kontrol positif. Estimasi harga beli kit ini adalah Rp6 juta per kit untuk 100 reaksi. Selain itu, untuk menjangkau konsumen dan fasilitas kesehatan dengan peralatan yang terbatas, juga tersedia paket lengkap dengan waterbed kecil dengan estimasi harga Rp7,2 juta. Akhir kata, leptik dapat menjadi solusi pengujian leptospirosis di point of care yang memiliki sumber daya terbatas. Bersama leptik, mari kita berantas leptospirosis di Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi customer care GA Diagnostik. Terima kasih.